Kemenangan telak Sanai Takaichi dalam pemilu Jepang langsung berdampak ke hubungan regional, terutama dengan China. Di Beijing, kemenangan Takaichi memicu kewaspadaan baru karena arah kebijakan Tokyo diperkirakan akan semakin tegas, baik di bidang keamanan, ekonomi, maupun hubungan luar negeri. Para analis menilai hasil pemilu ini memudarkan harapan akan membaiknya hubungan Jepang-China dalam waktu dekat meski kedua pihak sama-sama tidak menginginkan eskalasi terbuka. Lantas, mengapa Beijing merasa terancam? Takaichi dikenal sebagai pemimpin dengan sikap keras dalam isu keamanan kawasan. Selama kampanye, ia secara terbuka membahas kemungkinan respon Jepang jika terjadi konflik di Selat Taiwan. Sikap ini dipandang Beijing sebagai ancaman langsung terhadap kepentingan strategis China yang menganggap Taiwan sebagai bagian tak terpisahkan dari wilayahnya. Dengan mandat politik yang kuat dari pemilih, posisi Takaichi kini semakin kokoh. Beijing khawatir tekanan atau langkah keras terhadap Jepang justru akan memperkuat dukungan publik Jepang terhadap kebijakan luar negeri yang lebih tegas dan pro-AS. Meski ketegangan meningkat, para analis melihat kecil kemungkinan Jepang dan China sengaja mendorong konflik terbuka. Kedua negara menyadari biaya ekonomi dan politik dari eskalasi akan sangat besar. Namun, dalam jangka pendek, situasi tetap penuh ketidakpastian. Jepang di bawah Takaichi diperkirakan akan tetap berhati-hati, tetapi juga tidak akan melunak dalam isu-isu yang dianggap menyentuh kedaulatan dan keamanan nasional. Bagi pelaku bisnis, kemenangan Takaichi berarti masa kehati-hatian. Banyak perusahaan Jepang dan China memilih melanjutkan aktivitas seperti biasa sambil menunggu arah kebijakan nyata dari Tokyo dan respon Beijing. Di sisi China, ada sinyal bahwa pemerintah menahan diri untuk tidak menggunakan tekanan maksimal seperti pembatasan ekspor logam tanah jarang. Meski belum ada larangan resmi, perlambatan perizinan ekspor dinilai sebagai peringatan halus, bukan langkah konfrontatif penuh. Data menunjukkan perdagangan Jepang-China justru meningkat dan mencapai ratusan miliar dolar AS pada 2025. Namun di balik angka itu, retakan tetap terasa. Beijing kembali memberlakukan larangan impor produk laut Jepang dan memperketat ekspor barang tertentu setelah pernyataan Takaichi soal Taiwan. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa ekonomi tetap dijadikan alat tekanan meski belum sampai tahap perang dagang terbuka. Sektor yang paling cepat merasakan dampak adalah pariwisata. Arus wisatawan China ke Jepang diperkirakan turun tajam dan belum akan pulih dalam waktu dekat. Peringatan perjalanan, pembatalan penerbangan, dan sentimen politik membuat wisata lintas negara lesu. Meski begitu, permintaan tidak sepenuhnya hilang. Wisatawan muda dan pelancong bisnis masih mencari cara ke Jepang, bahkan melalui negara ketiga. Ini menunjukkan ketegangan politik belum sepenuhnya mematikan minat masyarakat. Di bawah Takaichi, Jepang diperkirakan akan mempercepat upaya mengurangi ketergantungan pada China, terutama di sektor strategis seperti mineral langka, farmasi, dan teknologi tinggi. Ketegangan sebelumnya telah membuka mata Tokyo soal kerentanan rantai pasok. Beijing pun menyadari bahwa setiap tekanan berlebihan justru bisa mendorong Jepang mempercepat diversifikasi dan menjauh dari China. Kemenangan Takaichi juga memperkuat kekhawatiran China terhadap hubungan Jepang dan Amerika Serikat. Takaichi menempatkan aliansi dengan Washington sebagai pilar utama keamanan dan ketahanan ekonomi Jepang. Peningkatan anggaran pertahanan dan kedekatan politik dengan AS dipandang Beijing sebagai sinyal bahwa Tokyo tidak lagi menjaga jarak yang seimbang antara dua kekuatan besar. Pertanyaannya, apakah ada peluang meredakan ketegangan? Meski suasana tegang, peluang meredakan hubungan tetap ada. Penyelenggaraan KTT APEC 2026 oleh China dinilai bisa menjadi momen strategis untuk membuka dialog tingkat tinggi antara pemimpin Jepang dan China.
Beijing berpeluang menggunakan forum ini untuk menurunkan tensi tanpa kehilangan muka, sementara Tokyo bisa menunjukkan bahwa ketegasan tidak selalu berarti konfrontasi. Ya, kemenangan Sanai Takaichi membuat Beijing lebih waspada karena arah Jepang kini lebih jelas dan lebih tegas. Namun di lain sisi, China dan Jepang tetap saling bergantung secara ekonomi. Hubungan kedua negara kini berada di titik rapuh, tidak menuju konflik terbuka, tetapi juga jauh dari kata hangat. Di era Takaichi, Jepang memilih berdiri lebih tegak dan Beijing sedang menghitung langkah berikutnya dengan sangat hati-hati.